kita lihat siapa mereka yang sedang live. Ini ada beberapa yang sedang live sebenarnya, tapi ya Oke, coba kita undang ini. Ini kayaknya orang Arab. Apakah dia berani menerima undangan saya? Coba kita tunggu ya. Apakah dia berani menerima undangan saya? Nah, kita tunggu ya. Beritahu orang bodoh yang memburukkan agama orang lain. Nah, ini. Cuman ketik-ketik saja, tapi tidak berani ya menerima tantangan. Aduh, gimana sih? Ini tantangan untuk berdiskusi, ajakan untuk berdiskusi. Gimana sih kamu itu? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau begitu. Oke, ada Rijal Motor. Nggak tobat-tobat. Ya, gimana Bro Rijal? Yes. Ya, gimana Bro Rijal? Sudah taubat atau bagaimana? Atau tambah parah saja? Waktu kita bicara masalah madu keluar dari perut lebah, kau udah ngakui. Kau akui kan, madu itu benar keluar dari perut lebah kan? Enggak lah, madu itu datangnya dari nektar. Dari nektar bunga, dari saripati bunga. Beginilah cara orang-orang seperti Enggak. Sama Kristen soal madu ada-ada. Coba Rijal, kamu saya tanya dulu nih Rijal, kamu sebagai muslim kan? Nah, saya mau tanya sama kamu, sebenarnya masalah dasar yang paling terutama dan utama yang dipermasalahkan orang Islam terhadap Kristen itu apa? Kenapa Quran itu datang? Kenapa Muhammad itu datang? Apa yang mau dibenarkan? Apa yang mau diluruskan? Gitu? Ini pertanyaannya pinter kalau begini. Nah iya itu, memang itu dari dulu. Masa kau bahas madu? Apa kau bahas madu? Madu keluar dari lebah. Terus hubungannya apa dengan perbandingan agama gitu loh? Silakan. Kita jelaskan masalah Tuhan baik. Tuhan itu Allah yang maha besar itu, Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang kalau jikalau Tuhan tidaklah memiliki sifat, makalah berarti bukanlah Tuhan. Yang pertama, sifatnya maha adil. Sifat maha adil Tuhan itu dijaganya. Ketika Tuhan itu turun kemudian menampakkan diri kepada sekelompok orang, maka keadilan Tuhan itu akan hilang. Nggak ada itu dalam Quran. Kamu ngarang bebas itu Rijal. Itu nggak ada dalam Quran. Coba di mana dalilnya yang barusan kamu ceritakan itu ada di Quran? Di mana? Di surat berapa, ayat berapa? Enggak, itu kan sifat keadilan. Ngarang lagi. Inilah Rijal yang membuat diskusi kita itu jadi nggak enak. Gini loh Rijal. Kalau seorang muslim, dengar dulu Rijal. Kalau seorang muslim berbicara, maka dasarnya ada di dalam Al-Quran. Betul nggak? Betul, kami bicara Nah, coba kamu dasarnya di Quran di mana? Silakan, yuk. Yang barusan kamu ceritakan itu. Yang barusan kamu ceritakan itu, Tuhan itu nggak mungkin menampakkan diri kepada orang lain. Terus Tuhan itu harus begini, kok macam konsep. Tuhanmu macam konsep yang dibuat di bawah pohon pisang. Berarti dia nggak mungkin gini. Oh, berarti begini. Ini konsep Tuhan. Kalau zaman dulu orang konsep berapa ini nomor togel yang mau keluar. Kalau zaman sekarang orang konsep Tuhan.
Al-Quran itu mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Tapi Nah, kalian masalahnya gini. Kenapa gitu Tuhannya orang Arab, orang Quraisy yang disembah di Ka'bah itu, kau ngemis-ngemis biar jadi Tuhannya orang Kristen gitu. Kenapa sih? Kalian kan punya Tuhan sendiri. Kenapa kok kau bilang sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu satu? Ih. Jangan begitu dong, Rijal. Masa Tuhannya orang Arab yang disembah di Ka'bah kau bilang jadi Tuhan kami juga? Gimana sih? Kan ini yang disebut dengan yang namanya mengemis-ngemis Tuhan kamu sama-samakan dengan Tuhannya agama orang lain. bukan nggak ada menyamakan. Oke, Anda mau saya tampilkan ayatnya ya. Saya tampilkan ayatnya sebentar. Sebentar, sabar. Sorry, saya ambil HP saya dulu sebentar. Saya tampilkan ayatnya ya. Sebentar, saya tampilkan ayatnya. Sabar ya. Nanti kamu cek di situ ya, Rizal ya. Oh, berarti nak streaming Coba itu surat pesen Al-Ankabut ayat ke-46, Rizal. Silakan. pesen waktu saya. Al-Ankabut Ya, surat Rasa Al-Ankabut ayatnya yang ke-47. ayat keempat 47. Disinilah kalian mengemis bahwa Tuhan kalian itu sama dengan Tuhan kamu. Nggak boleh seperti itu loh, Rijal. Masa Tuhan agamamu kok diklaim-klaim jadi Tuhannya agama orang gitu loh. Gimana? Coba ulangin. Dan demikianlah kami turunkan Surat Al-Ankabut. Iya, ayat 47. Oh, 46. Sorry. Maaf, salah. 46 maksud saya. Ayat sebelumnya. Yo. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Baik, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Terus, melainkan cara yang baik. Oke, berarti boleh berdebat dengan ahli kitab ya? Ya. Tapi dengan cara yang baik, betul? Yes, ya. Tidak Tapi dengan ingat, cara menghujat, tidak dengan cara menunjukkan pantatnya, tidak dengan cara menunjukkan WC. Itu kan makanya saya bilang sebagian besar umat muslim memang nggak ngerti Al-Quran, memang buta Al-Quran. Dan itu harus kamu akui, Rijal. Karena mengerti Al-Quran itulah kami berdebat dengan kalian. Ini kalau kamu termasuk orang yang mendebat ahli kitab dengan cara yang baik. Terus kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Baik. Bagi kamu itu. Kecuali di antara orang-orang yang zalim di antara mereka, suruh ngapa? Katakanlah. Dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Stop dulu. Di sini ada sebuah klaim, sesungguhnya kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu, kepada ahli kitab, betul? Ya. Berarti kau mengaku nggak bahwa kau beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada ahli kitab? Beriman. Iya, tapi kan cuma di mulut saja. Cuma di mulut doang. Anda harus tahu bedanya. Ini ya, aku sampaikan. Anda harus tahu bedanya. Ahli kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu sudah tidak ada lagi saat ini. Ini aneh kamu ngomong gitu, Rizal. Gini, bagaimana mungkin? Gini, Rizal. Kitabnya udah nggak ada.
Terus kamu Ya. bilang, kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu, tapi kitabnya nggak ada. Nggak, di sini lagi nggak ada loh Rijal ngomong kitabnya itu sudah nggak ada lagi, nggak ada. Inilah yang saya nah kan. Silakan, coba baik, selanjutnya. Tuhan kami. Ntar dulu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Hanya kepadanya kami berserah diri. Nah, masalahnya begini Rijal, kenapa kamu mengemis-ngemis bahwa Tuhan kamu dan Tuhan kami itu satu? Ya tidaklah Rijal, gimana Rijal? Masa Tuhan kamu, Tuhannya orang Quraisy Mekah, ya, yang disembah oleh orang Quraisy kau bilang itu Tuhan kamu? Sejak kapan kami menyembah Allah? Sejak kapan kami menjadi hamba Allah? Sejak kapan ada Allah di dalam kitab-kitab terdahulu? Al-Quran itu diterangkan dulu kepada Nabi kami. Di saat itu Sorry kata Pak Prabowo. Sorry gimana? sisa-sisa Qur'an. Apa? Oh kan sisa-sisanya. Pasti ini ngarang lagi nih. Coba di mana? Sisa-sisanya di mana? Ayat berapa, surat berapa? Di ayat 79 Al-Baqarah ayat 79. Baik, saya cek Al-Baqarah 79. Nanti awas ya kalau nggak ada sisa-sisa ya. Mereka ini tukang ngarang soalnya teman-teman. Mereka ini kalau dalam hal mengarang luar biasa, tak terkalahkan mereka kalau soal mengarang bebas itu. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 79. Al-Baqarah 79. Baik. Al-Baqarah 79. Saya bacakan ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-79. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Kemudian mereka berkata, ini dari Allah, untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, ini ulama kalian ini. Ini kerjanya ulama kalian. Kerjanya ulama kalian menulis-nulis sesuatu. Ini dari Allah. Padahal yang namanya dari Allah itu harusnya di Quran. Masa dari Allah nggak ditulis dalam Quran? Masa dari Allah ditulis oleh Syekh siapa? Saripudin atau siapa? Tapi intinya gini Rijal, kembali ke ayat sebelumnya tadi Rijal. Coba. Enggak. Dis. Kita sudah jawab masalah ketuhanan kami. Sekarang saya bertanya. Bukan sebentar dulu Ini loh, ini sudah ada konfirmasi nih. Nih dengar nih. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Hanya kepadanya kami berserah diri. Nah, jadi menurut orang Islam, kalian berserah diri kepadanya. Tuhan kami itu, ya. Sejak kapan Tuhan kita itu satu? Tuhanmu itu Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy Mekah. Gimana sih? Aku nggak pernah menyatukan Tuhanku dengan Tuhan. Quranmu yang menyatukan, Rizal. Quranmu yang menyatukan. Yang diterangkan di dalam Al-Quran itu adalah ketika Tuhannya kami dengan Tuhannya Bani Israel, dengan Tuhannya Yahudi, itu adalah sama. Waktu itu keterangannya untuk itu. Oke, berarti Tuhannya orang Bani Israel dengan Tuhannya orang Islam sama? Ya, masih ada sisa-sisa kesamaan kalian. Sisa-sisa kesamaan. Sisa-sisa. Aduh, Rijal itu loh, sisa-sisa. Sisa-sisa kesamaan. Kalau dengan Tuhannya Isa sama, dengan Tuhannya Daud sama. Aduh. Rijal, yang ada kalian memelintir bahwa Tuhannya Yesus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngarang
Kan bebas. Tuhannya Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya sejak kapan, Rijal? Itu karangan itu dibuat sejak ada Islam, lahir di Arab. Sebelumnya kagak ada. Gimana sih Rijal nih? Hah? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu maksudnya Sang Mesias. Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus itu kan bahasa Yunani, bahasa Ibrania itu Sang Mesias. Nah, Sang Mesias itu adalah gelarnya adalah Rob, Tuhan. Sesuatu yang kepadanya orang akan berbakti dan mengabdi, seorang raja. Yes, itu makanya Alkitab itu Gini loh Rizal, sebentar, jangan dulu. Oke lah, anggaplah gini. Intinya Tuhan kami kan Yesus, betul? Tuhanmu terserah, aku nggak mau, tapi Tuhan yang benar. Iya, makanya saya bilang tadi, terserah. Gini, Rizal. Faktanya Tuhan kami orang-orang Kristen adalah Yesus, betul? Betul. Oke, nah lalu ayat Al-Quranmu mengklaim begini. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Hanya kepadanya kami berserah diri. Sejak kapan Tuhan kita satu? Berarti kau mengklaim bahwa Tuhanmu juga Yesus begitu? Loh, terus kenapa kau bilang Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Bani Israel namanya Allah. Sejak kapan? Nah, itu indah pertanyaanmu. Enak, karena aku jawab ya. Bentar, ini aku jawab pakai dalil juga. Sejak kapan Tuhannya Bani Israel itu bernama Allah? Coba kau baca. Bener-bener lah kalian ini tukang halu. Juara satu kalian berhalusinasi. Ayo silakan. 9 ayat 14. Nah, Lari ke keluaran 9. Aduh, sekarang kitab sucinya orang Kristen, kitab sucinya orang Yahudi dikais-kais, dingemis-ngemis jadi kitab suci mereka. Aduh, mengapa? memang mereka ini memang tukang nebeng betul kok mereka ini. Kenapa sih Rizal? Menyatakan bahwa Tuhan kami itu sama dengan Tuhannya Isa. Kenapa? Karena ini ada. Ini sebabnya. Isa itu siapa? Oke, Isa itu siapa? Isa itu nabi. Lahir di mana dia? Lahir di mana? Lahir di apa? Di Palestina. Mana ayatnya bahwa Isa lahir di Palestina, mana? Ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Kalau ada, seperti saya bilang kemarin Rizal, kalau ada orang Islam ditanya agamanya di channel saya ini, sempat dia buka Al-Quran untuk menjawab, saya terjun dari Monas. Silakan. Baik, Des. Aku sabar. Aku pertanyaanku tak kau jawab. Pertanyaanmu akan ku Ya, jawab. silakan. Di mana ayatnya bahwa Isa lahir di Palestina? Silakan. Orang Palestina aja di Quran kagak ada, gimana? Silakan. Des. Wah, sekarang udah kan langsung dis. Tunjukin ayatnya, jangan diskus ayatnya aja, yuk. Surat Maryam 16 Baik. sampai 4. Baik, 16. surat Maryam ayat 16. Dengerin janji saya. Kalau sampai ada nanti statement dia mengatakan betul di dalam Quran itu Ya. Surat Maryam. Jadi mereka ini memang ahlinya mengarang dan menipu daya. Maryam berapa? 16 sampai 40. 16.
Sampai 40, panjang bener. Pilih tuh satu. Yang mana yang mengatakan bahwa Isa itu lahirnya di Palestina? Ayat berapa? 16 Ini aku baca ya ayat 16-nya ya. Dan ceritakanlah Muhammad Baik, kisah saya bacakan. Maria. Dan ceritakanlah Maryam. Ini suruh Maryam yang cerita ini gimana nih? Dan ceritakanlah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur. Oke, mana di situ Palestina? Dan makanya kau jangan Bukan ditambahin lagi. Mereka ini tukang nambah-nambahin loh. Aduh, nanti saya jenukin ini kepala saya pasir. Gimana sih? Lompat-lompat ke pasir nih. Kepada pasir. Tuh di samping saya ini ada gundukan pasir gede itu. Terjun nanti saya dari situ loh. Ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Kan ditambah-tambah di mana Baitul Maqdisnya di sini, Rijal? Bahasa Arabnya coba bahasa Arabnya yuk, baca bahasa Arabnya. Coba bahasa Arabnya dah. Timbain Ya. boy. Dis. Kan dis. Enggak ada loh Rizal, makanya saya bilang teman-teman, mereka inilah yang berkata celakalah orang yang menulis kitab lalu mengatakannya dari Allah. Ini mereka ini. Orang nggak ada di situ Baitul Maqdis, nggak ada Palestina. Mereka tambah-tambahin, kau edit sendiri. Kenapa sih Rizal? Mana? Makasih teman-teman giftnya ya. Diskusi dengan orang-orang seperti Mudis. Loh, Aku Rizal, ketika- dengar dulu ya Rizal ya. Nah, dengar dulu, ntar Ada dulu, nggak ntar di dulu. sini tertulis Baitul Maqdis? Ntar dulu. Ada ini kan sudah Nggak kutunjukkan. ada loh Rizal. Wasqur fil kitabi Maryam, ya kan? Dan ceritakanlah di dalam kitab Maryam, di dalam kitab, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke sebelah timur. Nggak ada di sini Palestina, nggak ada di sini Isa, nggak ada di sini Baitul Maqdis. Kenapa kau tambah-tambahin? Aduh, Rijal. Padahal menurut Al-Quran, Quran itu adalah kitab yang lengkap, lagi sempurna, terperinci, tapi kok ditambah-tambahin sama si Rijal ini? Coba gini Rijal, gini. Bisa nggak saya memohon kepada kalian untuk berhenti mengedit Al-Quran kalian? Bisa nggak? Nggak pernah orang Islam mana pernah. Oke, ada nggak tertulis di dalam Al-Quran itu balik Palestina atau Baitul Maqdis? Dis, makanya aku bilang sama Kan, kamu. yang ditanya apa? Rijal, coba jawab dulu pertanyaan saya. Rijal, dengar Rijal. Ada nggak tertulis di ayat ini, tertulis Baitul Maqdis atau Palestina? Ada nggak tertulis di situ? Udah. Ada atau enggak? Udah, Enggak, aku jawab. jawab dulu, singkat. Ada atau tidak ada? Ada, ini sudah kutunjuk. Sudah aku bilang kan. Coba tampilkan ayatnya. Coba tampilkan bahasa Arabnya. Tampilkan bahasa Arabnya. Kalian ini kan kalau seneng banget kalian ini kalau kembali ke bahasa. Kami bahasa aslinya bahasa Arab. Aduh, kalau dibaca terjemahannya lain sama yang bahasa Arabnya. Coba kau lihat kan. Coba alamat Arabnya Baitul turun ke bawah. Maqdis. Rizal, turun ke bawah. Baitul Turun ke bawah. Maqdis, Turun ke bawah. kan? Turun ke bawah. Arab. Enggak, turunin ke bawah. Turunin ke bawah. Kau nggak akan ngerti, Bukan, Dis. maksud saya ke atas. Coba baca Arabnya. Baca Arabnya. Kau nggak akan ngerti, Dis. Nggak akan ngerti. Bukan, enggak, saya mau Jangan dengar gini. Kau baca Arabnya, saya mau dengar kata-kata Baitul Maqdis. Coba di bahasa Arabnya, coba. Dis. Baitul Dis. Tolonglah jangan dipaksa
dipaksakan. Nanti umat muslim banyak yang tahu kalau ayatnya ini sudah diedit, terjemahannya sudah diedit. Tolong, nanti umat yang awam ini mau dibawa kemana ini? Kalau ketahuan bahwa kami sudah mengedit terjemahannya, gimana sih Rijal? Contoh, aku kasih contoh sama Orang kamu ini tulisan satu saja Palestina, contoh karena Baitul Maqdis memang orang di- akal pikiran kurang kalian itu kayak memang gini. pendek. Contoh ya, contoh. Berat saudara-saudara. Oke, lagian di sini yang diomongin ini Maryam loh ini. Maryam mengasingkan diri di sebelah timur. Kan Nggak ada di ditambahin, sini. katanya Isa ini lahir di ditambahin. Palestina nggak ada. Dis, Apa? Dis, aku kasih contoh ya. Dis, habis makan Iya, itu. kau cuci. Cuma ini kan dulu kan, ilmu pengetahuan. Contoh, contoh. Oke lah. Tanya sama kamu. Membaca bahasa aslinya. Nggak bisa. Soalnya saya sakit kepala. Kamu ditanya ada nggak di situ Baitul Maqdis kok? Gimana sih? Saya akan bacakan satu surat kepadamu. Celakalah orang-orang yang menulis kitab lalu mengatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk mencari keuntungan dan mendapat harga yang murah. Nah, itulah kaulah itu Rijal. Kaulah itu Rijal. Orang nggak ada di ayatnya kok. Kok bilang-bilang ada? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Terima kasih Kak Susan Joko.